Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andika Rangamukti dengan NIM 0630019000031. Saya merupakan mahasiswa pertukaran dari Teknik Industri Universitas Trisakti di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya mengambil mata kuliah manajemen rantai pasok dengan tema supply chain modeling. Tapi sebelumnya, saya akan mengulas terlebih dahulu bagaimana proses rantai pasok itu terjadi. Banyak produk di sekitar kita yang telah melewati berbagai proses yang cukup panjang sebelum dapat diedarkan atau dipasarkan. Seperti contohnya adalah jaket. Jaket terdiri dari berbagai komponen seperti kain, kemudian kancing, dan zip ataupun sleting. Komponen-komponen tersebut didapatkan dari berbagai supplier. Kemudian supplier mengirimkan komponen tersebut ke pabrik atau manufaktur dari jaket tersebut. Setelah komponen-komponen tersebut datang di pabrik, pabrik melakukan penggabungan dari berbagai komponen tersebut sehingga menjadi produk jadi, yaitu sebuah jaket. Kemudian setelah produk jadi, eh, produk tersebut didistribusikan oleh distributor, baik melalui darat, laut maupun udara, untuk ke konsumen ataupun retailer yang terdiri dari seperti toko butik, baju, ataupun online shop. Sehingga kita bisa mendapatkan jaket yang kita inginkan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan rantai pasok itu? Rantai pasok adalah suatu sistem integrasi yang mensinkronisasikan serangkaian proses bisnis yang saling terkait untuk memperoleh bahan baku dan suku cadang, mengubah bahan mentah dan suku cadang ini menjadi produk jadi, menambah nilai produk, mendistribusikan dan mempromosikan produk ini kepada pengecer ataupun pelanggan, serta memfasilitasi pertukaran informasi di antara berbagai entitas bisnis, misalnya pemasok, kemudian produsen, distributor, penyedia logistik, pihak ketiga, dan pengecer. Ya, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas, dan posisi kompetitif perusahaan dan mitra rantai pasoknya. Kemudian, ruang lingkup utama pemodelan rantai pasok. Pemodelan ini didasarkan pada 3 tingkat hierarki keputusan, strategi kompetitif, rencana taktis, dan rutinitas operasional. Masalah rantai pasok yang dihadapi dalam analisis strategis kompetitif termasuk keputusan alokasi lokasi, perencanaan permintaan, perencanaan saluran distribusi, aliansi strategis, pengembangan produk baru, outsourcing, pemilihan pemasok, pemilihan teknologi informasi atau IT, kemudian penetapan harga, dan restrukturisasi jaringan. Meskipun sebagian besar masalah rantai pasok bersifat strategis, ada juga beberapa masalah taktis. Ini termasuk pengendalian persediaan, koordinasi produksi atau distribusi, konsolidasi pesanan atau pengangkutan, penanganan material, pemilihan peralatan, dan desain tata letak. Selanjutnya, kendala yang terjadi pada rantai pasok seperti kapasitas. Kapasitas ini mencakup seperti keuangan, produksi, pasokan, dan teknis atau barcoding. Anggota rantai pasok menentukan hasil yang diinginkan dalam hal tingkat persediaan dan produksi seperti tenaga kerja, investasi modal, outsourcing, dan adopsi IT. Kapasitas ini juga mencakup ruang yang tersedia untuk penyimpanan persediaan dan manufaktur. Lalu yang selanjutnya adalah kepatuhan layanan, seperti waktu pengiriman, tanggal jatuh tempo pembuatan, waktu tunggu maksimum untuk pemesanan. Dan ada tingkat permintaan, yaitu integrasi ketika rantai pasok yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapasitas pasokan pada tahap sebelumnya dengan tingkat konsumsi, yaitu permintaan dari pasokan. Lalu yang selanjutnya adalah taksonomi pemodelan rantai pasok yang terdiri dari deterministic model, yang terdiri atas single objektif dan multiple objektif. Lalu ada stochastic model yang terdiri dari optimal control theory dan dynamic programming. Selanjutnya adalah hybrid model yang terdiri dari inventory theoretic serta simulation. Dan yang terakhir adalah IT driven model, terdiri dari WMS atau warehouse management system, ERP, dan
GIS. Yang pertama adalah model deterministik. Salah satu upaya paling awal untuk menciptakan model rantai pasokan terintegrasi yang mengembangkan sistem perencanaan produksi, distribusi, dan inventory atau PDI berbasis komputer yang mengintegrasikan tiga segmen rantai pasokan terdiri dari pasokan, penyimpanan atau lokasi, dan perencanaan permintaan pelanggan. Inti dari sistem produksi, distribusi, dan inventory adalah model jaringan dan diagram yang meningkatkan wawasan pengambilan keputusan ke dalam konektivitas rantai pasok. Model tersebut bagaimanapun terbatas pada satu periode dan masalah tujuan tunggal. Lalu yang selanjutnya adalah model stokastik. Model stokastik memperhitungkan elemen tidak pasti dan acak. Salah satu karya perintis berurusan dengan sifat stokastik dari rantai pasok dan integrasi yaitu mengembangkan model pemrograman dinamis berdasarkan teori kontrol optimal untuk memilih kombinasi optimal mode transportasi, arus komoditas, dan rerouting, pengangkutan dari pelanggan ke pemasok selama perencanaan multi periode. Yang selanjutnya adalah model hibrida. Biaya tunggal tertinggi dalam rantai pasokan adalah persediaan yang menyumbang hampir setengah dari total biaya logistik. Maka, hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan kombinasi simulasi dan model pemrograman intelijen campuran untuk menentukan jumlah dan lokasi pusat distribusi dan pemrosesan mobil serta kumpulan area pasar yang dicakup oleh setiap pusat distribusi dan pemrosesan. Sambil mengevaluasi ukuran kinerja pelanggan seperti kemampuan rantai pasokan untuk mengirimkan kendaraan pilihan pelanggan dalam waktu singkat. Lalu yang selanjutnya adalah model berbasis IT. Salah satu pendorong terpenting keberhasilan rantai pasokan adalah peningkatan visibilitas melalui mekanisme berbagai informasi yang menghubungkan mitra rantai pasokan. Mempertimbangkan peran penting IT dalam kesuksesan rantai pasokan. Model berbasis IT sangat diminati. Fase model konseptual WMS atau Warehouse Management System terdiri dari strategi investasi WMS, perencanaan pelaksanaan WMS, dan pelaksanaan WMS. Kemudian ERP atau Enterprise Resourcing Planning terdiri dari presentasi berdasarkan Geographical Interface atau GUI, aplikasi, dan database. Dan yang terakhir adalah GIS atau Geographic Information System untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang fleksibel. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk menyederhanakan kompleksitas rantai pasok, upaya penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi metodologi baru seperti Theory of Constraint atau TOC. TOC sangat cocok untuk lingkungan rantai pasok di mana ada banyak sekali interaksi dan saling ketergantungan yang ada di antara anggota rantai pasok, proses, dan sumber daya. Secara khusus, TOC Logic Trees dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi proses rantai pasok dengan daya ungkit tinggi yang sangat mempengaruhi kinerja rantai pasok. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.